Polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka pembakaran rumahnya sendiri yang mengakibatkan 30 rumah ikut terbakar di Kelurahan Tumbang Rungan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Abdullah, warga Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini hanya bisa tertunduk saat dibawa petugas di Polresta Palangkaraya. Pria berusia 46 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumahnya sendiri yang mengakibatkan 30 rumah tetangganya serta 2 bangunan sarang walet ikut terbakar. Jadi memang keluarga tersangka ini didera permasalahan ya, yang sudah ada dan kemudian kemarin itu mencapai klimaksnya ya. Karena istrinya itu menuduh suaminya ini atau tersangka atas nama ABD ini terlibat perselingkuhan lah. Karena emosi itu kemudian ABD bertindak emosional, kemudian mengambil jerigen yang ukurannya 5 liter dengan emosinya, kemudian mengguyurkan di atas kasur di dalam rumah tersebut. Nah, terjadilah kebakaran tersebut. Peristiwa pembakaran terjadi pada 3 Agustus lalu sekitar pukul 14 siang berawal dari cekcok permasalahan keluarga antara pelaku dengan istrinya. Karena kesal dituduh selingkuh, pelaku yang tidak dapat mengendalikan emosinya mengambil jerigan bensin dan menyiramkannya ke kasur, kemudian membakarnya. Besarnya kobaran api dan tiupan angin kencang mengakibatkan api yang membakar rumah pelaku menjalar ke rumah lainnya yang terbuat dari kayu hingga menghanguskan 30 rumah, beberapa buah warung, dan 2 bangunan sarang walet. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolresta Palangkaraya dan terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami AKP Suharno, Wakasatreskrim Polresta Palangkaraya. Selamat sore Pak Suharno. Selamat sore Bapak. Pak Suharno, pelaku sudah diamankan. Dari keterangan pelaku, fakta-fakta apa saja Pak yang didapatkan oleh petugas? Baik, dari saat ini pelaku sudah dilakukan penahanan dari tanggal 4 Agustus kemarin. Dari fakta-fakta yang didapat bahwasanya memang pelaku berawal dari cekcok rumah tangga sehingga pelaku emosi. Setelah emosi selanjutnya pelaku mengambil jerigen yang ada di dapur. Di dapur pelaku menyulut ini pasir tersebut sehingga menyebar ke rumah, sehingga setelah melihat pelaku terbakar rumah, setelah terbakar rumahnya saja pelaku melarikan diri ke sungai. Baik, apa yang menjadi alasan kekesalan pelaku Pak kepada istrinya? Pada saat itu alasannya dari pelaku adalah terjadi cekcok karena dia dituduh selingkuh oleh istrinya. Pada saat kejadian pelaku membakar barang apa Pak di rumahnya sehingga api begitu cepat menyebar Pak? Itu yang dibakar adalah kasur di bawah springket menggunakan pertalite kira-kira 1 liter karena konstruksi dari rumah tersebut dari kayu sehingga mudah terbakar. Pada saat kejadian, adakah warga sekitar yang memang sempat melihat kejadian kemudian ikut memadamkan api di rumahnya, Pak? Ya, ada beberapa atau masyarakat di situ yang melihat karena memang api cukup besar sehingga masyarakat tidak bisa menanggulangi, sehingga dari pemadam kebakaran karena ini rata-rata di bantaran sungai sehingga kesulitan untuk memasuk ke tempat kejadian. Baik. Tadi Anda katakan bahwa pelaku ini sempat cemburu terhadap istrinya, begitu. Apakah memang hubungan mereka selama ini kerap bermasalah, Pak? Kali dari masyarakat yang tetangga memang kadang-kadang sering terjadi cekcok di rumah tersebut. Sering terjadi cekcok, Pak ya. Kemudian yang dilakukan pelaku setelah membakar perabotannya sendiri, apa, Pak? Setelah melihat api besar terbakar, selanjutnya pelaku melarikan diri ke arah sungai melihat dari api kebakaran tersebut. Artinya sempat melarikan diri, Pak ya. Berapa jeda waktu sejak pelaku melarikan diri, kemudian petugas mendapatkan informasi untuk mengamankan pelaku, Pak? Itu jedanya karena itu mungkin ya ada 15-an menit sehingga
pelaku diamankan oleh masyarakat sehingga selanjutnya petugas kami mendatangi ke TKP untuk mengamankan pelaku tersebut. Baik, Pak, kemudian ini kan menghanguskan banyak rumah di sana, Pak. Kemudian penghuni rumah yang lain yang menjadi korban aksi pelaku ini seperti apa, Pak? Saat ini memang masih para pelaku ada ditampung oleh dari pemerintah daerah sebagian besar, selanjutnya ada sebagian yang ikut familiar. Artinya masih mengungsi semua, Pak, ya? Sebagian besar, betul. Apakah ada tuntutan, Pak, yang disampaikan oleh korban ini, Pak? Oh iya, sebagian besar melakukan penuntutan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, Pak, ya. Rata-rata kerugian apakah sudah bisa diinventarisir, Pak? Kalau kerugian dari jumlah kerugian tersebut ada diperkirakan ada 2 miliar lebih. Berapa, Pak? Mohon maaf. 2 miliar lebih. 2 miliar lebih, Pak, ya? Ya, ya. Ya, kemudian kalau tidak salah selain pemukiman yang terbakar ada juga satu sekolah, Pak, ya, yang ikut terbakar, Pak. Seperti apa itu keadaannya, Pak? Betul, itu satu buah bangunan Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, satu buah. Ya. Itu ikut terbakar, ya memang. Sehingga kebetulan ini kan sudah masih masa pandemi, sehingga untuk melakukan pengajaran tetap muka belum bisa dilaksanakan. Oke, kemudian apa upaya petugas, Pak, dalam rangka menindaklanjuti para korban yang masih membutuhkan mungkin bantuan, Pak? Baik, itu dari pihak Polda, pemerintah daerah, Polresta Palangkaraya juga pada saat terjadi kebakaran, kami memberikan bantuan kepada korban-korban kebakaran. Oke, kalau untuk pelaku sendiri, ancaman hukumannya seperti apa, Pak? Untuk ancaman hukuman, karena dia menggunakan pasal 187 KUHP, melakukan pembakaran, untuk hukuman 12 tahun penjara maksimal. Baik, terima kasih Bapak Suharno telah memberikan informasinya kepada kami. Selamat sore.